through the hole at the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, but every Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Syarifah Aulia Rahman. Saya Suci Mulyaridana. Kami merupakan mahasiswa dari Universitas Syah Kuala. Jantung hati rakyat Aceh. Kami berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai papan bimbingan. Ditunggu ya. Baiklah, sebelum itu, mari kita mengenal mengenai media bimbingan dan konseling. Media bimbingan dan konseling adalah segala sesuatu bentuk yang digunakan untuk menyalurkan pesan-pesan dari bimbingan dan konseling dengan tujuan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta kemauan anak dalam memahami dirinya, mengenali dirinya, untuk memecahkan masalah atau dalam mengambil keputusan. Nah, papan bimbingan merupakan salah satu dari media bimbingan dan konseling yang digunakan khusus untuk memberikan informasi-informasi terkait bimbingan konseling yang biasanya berisikan artikel, poster, gambar, ataupun objek-objek dalam bentuk 3 dimensi. Papan bimbingan sebagai salah satu media bimbingan dan konseling sangatlah murah dalam proses pembuatannya, dan banyak sekali guru-guru ataupun siswa sebagai konseling yang sangat familiar dengan papan bimbingan. Dan juga papan bimbingan biasanya berisi informasi-informasi terkait dengan bimbingan konseling seperti mengenai peluang karir, metode belajar, problem-problem ataupun isu mental, dan masih banyak lainnya. Baiklah, selanjutnya untuk tujuan dari papan bimbingan. Papan bimbingan sendiri bertujuan untuk membekali para siswa dengan informasi dan pengetahuan-pengetahuan untuk mengenali diri sendiri yang nantinya akan berfungsi untuk merencanakan dan mengembangkan pola-pola kehidupan. Nah teman-teman, khususnya lagi, papan bimbingan ini memuat hal-hal yang tentu saja penting untuk diketahui oleh para siswa, seperti memuat mengenai peraturan-peraturan sekolah, bagaimana cara belajar yang baik, lalu juga ada kelanjutan studi, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan manfaat papan bimbingan. Papan bimbingan memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya yang pertama ialah memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Nah, dengan menggunakan papan bimbingan, kita bisa menggunakan gambar sebagai media. Nah, kita juga bisa menggunakan bahasa-bahasa yang tidak terlalu formal agar bisa lebih mudah dimengerti oleh para siswa. Nah, yang kedua ada mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan juga tenaga. Pada umumnya, papan bimbingan ini dibuat oleh sekelompok orang sehingga mempermudah kita saat proses pembuatan. Dan juga papan bimbingan bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga ialah meningkatkan gairah peserta didik. Jadi, dengan menggunakan papan bimbingan, kita bisa berinteraksi langsung dengan para siswa saat proses pembuatan. Nah, dengan ini kita bisa meningkatkan gairahnya terhadap pembelajaran agar dia merasa bahwa kita selalu memperhatikannya. Nah, yang keempat ialah membuat layanan bimbingan dan konseling bisa lebih menarik. Nah, biasanya saat kita membuat papan bimbingan, kita juga menyertai gambar-gambar sehingga bisa menarik perhatian para siswa dan membuat mereka tertarik pada layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang kelima ialah meningkatkan proses layanan bimbingan dan konseling. Jadi, dengan menggunakan papan bimbingan ini, kita bisa meningkatkan lagi layanan-layanan pada bimbingan dan konseling. Nah, yang keenam ialah meningkatkan sikap positif pada materi layanan bimbingan dan konseling. Nah, di sini para siswa bisa melihat terlebih dahulu materi apa yang akan dibahas oleh guru BK-nya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan papan bimbingan. Nah, sekarang kita akan membahas kelebihan papan bimbingan. Yang pertama ialah pembuatannya mudah dan biayanya terjangkau. Jadi biasanya papan bimbingan ini dibuat oleh sekelompok orang sehingga bisa mempermudah saat proses pembuatan.
Nah, selanjutnya bisa menarik perhatian peserta didik. Jadi biasanya papan bimbingan menggunakan gambar-gambar dan juga warna-warna sehingga bisa menarik perhatian peserta didik. Nah, selanjutnya ialah melatih kreativitas peserta didik. Jadi dengan menggunakan papan bimbingan ini kita bisa meningkatkan dan juga melatih kreativitas para murid. Nah, di samping itu, selain memiliki kelebihan, papan bimbingan juga memiliki kelemahan. Yang pertama, membutuhkan keterampilan dan kesabaran dalam proses pembuatannya. Jadi, saat kita membuat papan bimbingan, kita dituntut untuk sabar dan juga mengerahkan keterampilan kita. Nah, selanjutnya ialah penyajian pesan hanya dalam unsur visual saja, yaitu yang dapat dilihat. Jadi, kita memiliki keterbatasan pembahasan, sehingga tidak memungkinkan kita untuk membahas secara panjang lebar. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah metode dalam membuat papan bimbingan. Nah, membuat papan bimbingan ini mudah sekali loh. Yang pertama itu kita harus memilih papan bimbingan yang ingin kita gunakan. Lalu yang kedua, pengumpulan gambar. Yang ketiga ada memilih judul ataupun tema yang nantinya akan kita muat ke dalam papan bimbingan. Yang keempat, jangan lupa gunakan bahasa yang mudah dipahami supaya anak-anak mudah mengerti nantinya. Yang kelima, gunakanlah gambar-gambar yang menarik supaya papan bimbingan terlihat lebih unik. Nah, di sini juga kita terlatih ya kreativitasnya untuk membuat papan bimbingan dengan menarik. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menempelkan materi-materi yang sesuai dengan papan bimbingan yang ingin kita buat sesuai dengan fungsinya juga. Nah, untuk lebih memudahkan, di samping saya sudah ada contoh dari papan bimbingan. Teman-teman dapat lihat. Nah, di sini materi yang kami gunakan adalah materi mengenai pembulian. Pada papan bimbingan ini kita dapat melihat banyak sekali ya materi-materi yang bisa dimuat, seperti pengertian bully, ada penyebab bully, lalu ada jenis-jenisnya, dampak, dan bahkan cara mengatasi bullying. Dan juga di bawahnya ada slogan Stop Bullying dengan hiasan-hiasan yang akan membuat papan bimbingan terlihat lebih menarik sehingga orang-orang akan lebih tertarik untuk membaca apa sih isi dari papan bimbingan yang telah kita buat. Baiklah, semoga dengan penjelasan tadi dapat menambah wawasan teman-teman mengenai cara pembuatan papan bimbingan konseling. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.